tiba-tiba mendapat firasat kuat sebelum sesuatu terjadi. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa aura batin sudah mulai selaras dengan hodam leluhur. Tapi, bagaimana cara mengetahuinya? Dan apa yang membuat aura seseorang bisa benar-benar sejalan dengan energi leluhur? Assalamualaikum buat sahabat semula jadi dimanapun berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberikan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat semula jadi, dalam perjalanan hidup ini, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan. Itulah yang disebut energi batin. Ada orang yang auranya terasa menenangkan. Ada pula yang penuh kekuatan. Tapi tahukah bahwa aura ini bisa selaras dengan hodam leluhur? Jika selaras, hidup jadi lebih ringan. Perlindungan datang dari arah yang tak terduga. Dan kekuatan gaib seakan mengalir begitu saja. Tapi pertanyaannya, apakah benar aura seseorang bisa terhubung dengan hodam leluhur? Dan bagaimana tanda-tanda keselarasan itu? Aura bukan sekadar warna yang mengelilingi tubuh, tapi juga pancaran energi batin. Semakin bersih hati, semakin kuat auranya. Semakin kuat aura, semakin mudah tersambung dengan hodam leluhur. Hodam leluhur sendiri bukan sosok asing. Ia adalah penjaga, pembimbing, bahkan bisa menjadi pemberi petunjuk dalam kehidupan. Namun, tidak semua orang bisa merasakan kehadirannya. Ada yang terhalang oleh energi negatif. Ada pula yang belum menemukan keseimbangan dalam batinnya. Lalu, bagaimana mengetahui apakah aura sudah selaras dengan hodam leluhur? Ada beberapa tanda yang bisa dirasakan. Yang pertama, mimpi atau firasat kuat. Kadang, ada mimpi bertemu sosok tak dikenal, tapi terasa akrab, seolah memberikan pesan atau peringatan. Bisa juga tiba-tiba muncul firasat yang terbukti benar. Yang kedua, merasa tenang dan dilindungi. Saat berjalan sendirian di tempat sepi, tidak ada rasa takut. Ada perasaan yakin bahwa ada yang menjaga. Yang ketiga, pikiran lebih jernih dan bijaksana. Dahulu mungkin gampang marah atau bimbang, tapi setelah selaras, keputusan yang diambil terasa lebih matang dan penuh pertimbangan. Yang keempat, sering diberi kemudahan dalam hidup. Apa yang diusahakan seolah mengalir lancar. Bukan sekadar keberuntungan, tapi karena energi batin yang sudah selaras menarik kemudahan itu sendiri. Namun, tidak semua orang bisa langsung merasakan keselarasan ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, kebersihan hati dan pikiran. Jika hati dipenuhi iri, dengki, atau kesombongan, energi akan sulit menyatu dengan hodam leluhur. Lalu keikhlasan menerima warisan spiritual. Tidak semua orang mau menerima ajaran leluhur. Tapi bagi yang menerimanya dengan tulus, jalan spiritual akan terbuka lebih lebar. Dan tirakat dan laku spiritual. Ada yang harus menjalani puasa. Ada pula yang cukup dengan meditasi atau doa-doa tertentu. Semua tergantung dari jalan yang sudah digariskan. Dan selanjutnya menghormati tradisi leluhur. Tidak sekadar mengenal, tapi benar-benar menghormati dan mengamalkan ajaran yang diwariskan. Bagi yang merasa belum selaras, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan meditasi dan tapa brata. Luangkan waktu untuk menyendiri, menenangkan pikiran, dan membuka diri terhadap energi leluhur. Menggunakan pusaka atau benda bertuah. Jika memiliki benda peninggalan leluhur seperti keris, batu akik, atau kitab kuno, gunakan dengan bijak sebagai sarana mendekatkan diri pada energi leluhur. Membaca doa atau mantra leluhur. Setiap warisan leluhur memiliki doa atau mantra yang bisa digunakan untuk memperkuat energi batin. Berziarah ke makam leluhur. Menghormati mereka yang telah lebih dulu pergi bisa membuka jalur energi dan menyelaraskan aura.
menjaga perilaku dan niat. Hanya mereka yang memiliki niat tulus dan hati bersih yang bisa benar-benar merasakan keselarasan dengan hodam leluhur. Keselarasan aura dengan hodam leluhur bukan sesuatu yang instan. Ini adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Jika sudah selaras, banyak hal dalam hidup akan terasa lebih mudah dan penuh berkah. Tapi ingat, tidak semua orang menyadari saat energinya sudah menyatu dengan leluhur. Bisa jadi, selama ini sudah ada tanda-tanda yang muncul, tapi tidak disadari. Apakah mungkin ini juga terjadi? Sedangkan aura adalah pancaran energi halus yang mengelilingi tubuh. Setiap orang memilikinya, namun tidak semua mampu merasakan atau melihatnya. Ada yang auranya terang dan kuat. Ada pula yang redup atau bahkan terhalang oleh energi negatif. Aura ini bukan sekadar cahaya tak kasat mata, tetapi cerminan dari keadaan batin dan spiritual seseorang. Energi batin sendiri adalah kekuatan spiritual dalam diri. Semakin seseorang menjaga kebersihan hati, semakin kuat pula energi batinnya. Sebaliknya, jika sering dipenuhi amarah, iri, atau sifat buruk lainnya, energi ini akan melemah. Saat energi batin melemah, aura pun ikut redup. Hubungan antara aura, energi batin, dan hodam leluhur sangat erat. Aura yang kuat akan memancarkan energi yang sejalan dengan hodam leluhur. Hodam leluhur bukan hanya sekadar penjaga, tetapi juga pembimbing. Ketika energi batin seseorang seimbang, hodam leluhur lebih mudah memberikan petunjuk atau perlindungan. Namun, tidak semua orang bisa langsung menyadari keberadaan hodam leluhur. Ada yang merasakannya lewat firasat, ada yang mendapat petunjuk dalam mimpi, ada pula yang tiba-tiba merasakan kehadiran yang menenangkan. Ini bukan kebetulan, tetapi tanda bahwa energi batin sudah mulai menyatu dengan energi leluhur. Ada kalanya seseorang merasa selalu mendapatkan perlindungan, padahal tidak ada siapapun di sekitarnya. Atau tiba-tiba memiliki intuisi tajam dalam mengambil keputusan. Bisa jadi ini adalah pengaruh dari energi hodam yang sudah mulai selaras dengan aura dan energi batin. Namun, jika aura masih lemah atau dipenuhi energi negatif, keselarasan dengan hodam leluhur akan sulit terjalin. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara menjaga keseimbangan energi batin, agar aura tetap kuat dan harmonis dengan warisan spiritual dari leluhur. Terkadang ada perasaan aneh yang muncul begitu saja. Seolah ada sesuatu yang membisikkan pesan, atau memberi petunjuk dalam diam. Kata-kata yang tidak terdengar oleh telinga, tapi begitu jelas terasa di dalam hati. Ini bukan sekadar imajinasi. Bisa jadi ini adalah tanda bahwa energi batin sudah mulai selaras dengan hodam leluhur. Firasat menjadi lebih tajam. Sebelum sesuatu terjadi, ada perasaan yang muncul lebih dulu. Entah itu pertanda baik atau peringatan dari hal yang tidak diinginkan. Ada saatnya langkah kaki terhenti begitu saja tanpa alasan. Atau tiba-tiba merasa gelisah sebelum suatu kejadian besar. Seolah ada yang memberitahu agar lebih waspada. Kadang tanda itu juga datang melalui mimpi. Sosok yang tak asing muncul dalam tidur, berbicara dengan bahasa yang terasa akrab, atau sekadar menatap penuh makna. Mungkin itu adalah leluhur yang ingin menyampaikan sesuatu. Bukan sekadar bunga tidur, tetapi pesan yang harus dipahami. Ada yang datang memberi restu, ada pula yang mengingatkan agar tetap berjalan di jalur yang benar. Selain itu, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Ketika berada di tempat sepi, tak ada rasa takut. Justru ada keyakinan bahwa ada sesuatu yang menjaga. Dalam keadaan sulit, selalu ada jalan keluar yang terasa seperti mukjizat. Seperti ada tangan tak terlihat yang melindungi dari kejadian buruk. Pola pikir pun perlahan berubah. Hal-hal yang dulu dianggap remeh kini, terasa memiliki makna yang lebih dalam.
Keputusan diambil dengan lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Sikap yang dulu penuh ego kini lebih mengutamakan kebijaksanaan. Seolah ada suara dalam batin yang selalu membimbing untuk tetap berada di jalan yang selaras dengan nilai-nilai leluhur. Semua ini bukan kebetulan. Ketika aura mulai menyatu dengan energi hodam leluhur, kehidupan pun ikut berubah. Tanda-tanda itu semakin jelas. Seolah ada kekuatan yang membimbing ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda ini sudah pernah dirasakan? Ataukah selama ini ada petunjuk yang terabaikan begitu saja? Energi batin tidak akan bisa selaras dengan hodam leluhur jika masih dipenuhi kotoran hati. Ada hal-hal yang sering dianggap sepele, tapi justru menjadi penghalang terbesar. Iri, dengki, amarah, dan kesombongan adalah dinding tebal yang menghalangi pancaran aura. Jika hati masih dipenuhi dengan hal-hal semacam ini, sekuat apapun usaha yang dilakukan, keselarasan dengan hodam leluhur akan tetap sulit terwujud. Hodam leluhur tidak akan hadir begitu saja tanpa sebab. Keikhlasan dalam menerima warisan spiritual juga menjadi kunci utama. Tidak semua orang bersedia menerima ajaran leluhur dengan hati terbuka. Ada yang mengabaikan, ada pula yang meragukan. Bahkan ada yang menolak karena merasa ajaran itu tidak lagi sesuai dengan zaman. Padahal, energi leluhur tidak lekang oleh waktu. Semakin ikhlas menerimanya, semakin mudah merasakan kehadiran hodam yang selalu siap membimbing. Laku prihatin dan tirakat juga menjadi bagian penting dalam menyelaraskan energi batin. Bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ada yang menjalani puasa, ada yang melakukan semedi di tempat sunyi, ada pula yang cukup dengan mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian batin dalam keseharian. Semua itu adalah cara untuk menguatkan energi batin agar bisa sejalan dengan hodam leluhur. Menghormati tradisi leluhur bukan sekadar mengikuti ritual atau sekadar mengenang masa lalu. Lebih dari itu, ini tentang menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan dengan hati yang tulus. Sebab, tidak cukup hanya tahu, tapi juga harus dijalani dan diamalkan. Jika hanya mengenal tanpa menjalankan, energi leluhur tidak akan pernah benar-benar menyatu. Banyak yang ingin mendapatkan kekuatan dari warisan leluhur, tapi tidak semua benar-benar siap. Keselarasan dengan hodam bukan tentang meminta, tapi tentang layak atau tidaknya seseorang menerima warisan itu. Jika hati masih penuh dengan ambisi duniawi, energi leluhur tidak akan pernah mendekat. Semua kembali pada diri sendiri. Apakah sudah siap untuk menerima warisan spiritual ini? Atau masih ada yang harus dibersihkan sebelum benar-benar layak mendapat bimbingan dari hodam leluhur? Menyelaraskan aura dengan hodam leluhur bukan sekadar keinginan, tapi juga perjalanan batin yang membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, namun semua kembali pada niat dan ketulusan dalam menjalankannya. Salah satu cara yang paling umum adalah meditasi atau tapa brata. Ini bukan hanya duduk diam, tetapi lebih pada menyatukan diri dengan energi semesta. Bagi yang sudah terbiasa, akan merasakan perubahan dalam diri. Pikiran menjadi lebih tenang, batin lebih peka, dan energi yang mengalir dalam tubuh semakin selaras dengan getaran leluhur. Ada yang memilih tempat sunyi seperti hutan, gunung, atau sungai untuk mendapatkan ketenangan yang lebih dalam. Namun dimanapun dilakukan, yang terpenting adalah ketulusan hati. Selain itu, benda pusaka atau bertuah peninggalan leluhur juga bisa menjadi sarana untuk menyelaraskan energi. Bukan sekadar koleksi, tapi pusaka adalah jembatan yang menghubungkan dengan kekuatan leluhur. Namun, benda semacam ini hanya akan memancarkan energi bagi yang benar-benar selaras. Jika batin belum siap, pusaka hanya akan menjadi benda biasa tanpa kekuatan apapun. Oleh karena itu,
Menjaga kebersihan hati dan niat yang benar sangatlah penting. Doa, mantra, atau wirid yang diwariskan leluhur juga menjadi salah satu cara untuk menguatkan hubungan dengan Hodam. Setiap leluhur memiliki ajaran dan amalan yang berbeda, tergantung dari jalur spiritual yang ditempuh. Ada yang mengajarkan doa-doa tertentu, ada yang mewariskan mantra untuk membangkitkan energi batin. Yang terpenting bukan sekadar membaca, tapi memahami makna di baliknya. Karena kekuatan sejati terletak pada kesungguhan dalam mengamalkannya. Ziarah ke makam leluhur juga menjadi cara yang sering dilakukan untuk mendapatkan restu secara spiritual. Bukan untuk meminta sesuatu, tetapi lebih pada menghormati dan menghubungkan diri dengan warisan leluhur. Ada yang datang dengan membawa doa, ada yang membawa sesaji sebagai simbol penghormatan. Jika dilakukan dengan niat yang tulus, energi yang mengalir dari leluhur akan lebih mudah dirasakan. Bahkan seringkali muncul firasat atau petunjuk setelah melakukan ziarah. Namun, semua usaha ini tidak akan berarti tanpa menjaga perilaku dan perbuatan sehari-hari. Keselarasan dengan Hodam leluhur tidak hanya terjadi saat meditasi, membaca doa, atau melakukan ziarah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga tutur kata, menghormati sesama, serta menjalani hidup dengan nilai-nilai luhur adalah kunci utama. Jika sikap masih bertentangan dengan ajaran leluhur, maka sekuat apapun usaha yang dilakukan, energi Hodam tidak akan pernah benar-benar menyatu. Pada akhirnya, keselarasan dengan Hodam bukan tentang seberapa banyak ritual yang dilakukan, tetapi tentang bagaimana hati dan batin mampu menyatu dengan energi leluhur. Sudahkah tanda-tanda itu mulai terasa? Atau masih ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri sebelum energi itu benar-benar menyatu? Ada saat di mana tanpa disadari, sesuatu yang buruk hampir terjadi. Tetapi tiba-tiba ada hal yang menghalangi. Seperti ada kekuatan yang melindungi tanpa terlihat. Kejadian seperti ini bukan sekadar kebetulan, tetapi bisa jadi tanda bahwa energi batin sudah selaras dengan Hodam leluhur. Perlindungan gaib bukan berarti kebal dari segala mara bahaya, tetapi lebih kepada bimbingan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang terasa melalui firasat yang kuat, kadang datang dalam bentuk pertolongan yang tidak terduga. Ada yang mengalami kejadian aneh, seperti hampir celaka tetapi ada sesuatu yang menyelamatkan. Atau merasa selalu ada kekuatan yang menjaga di saat keadaan sulit. Selain itu, kepekaan terhadap energi di sekitar juga semakin meningkat. Tempat yang memiliki aura kuat akan langsung terasa. Bisa merasakan apakah suatu tempat memiliki energi baik, atau justru mengandung hawa yang kurang nyaman. Bahkan, kehadiran makhluk halus atau Hodam di sekitar bisa mulai terdeteksi. Bukan dengan mata, tetapi dengan perasaan yang semakin tajam. Tanda lain yang sering muncul adalah kemudahan dalam memahami ilmu spiritual leluhur. Hal-hal yang dulu terasa rumit, tiba-tiba menjadi lebih mudah dimengerti. Ajaran leluhur yang selama ini terdengar seperti sekadar petuah, kini terasa memiliki makna yang dalam. Seakan ada sesuatu yang membimbing dari dalam diri, membuka wawasan tanpa perlu banyak bertanya. Ilmu yang diwariskan leluhur terasa lebih mudah menyatu, tanpa perlu dipaksakan. Perubahan paling nyata ada di dalam hati. Jika sebelumnya mudah merasa cemas atau gelisah, perlahan muncul ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup, tetapi menghadapi segala sesuatu dengan pikiran yang lebih jernih dan bijaksana. Keputusan yang diambil tidak lagi didasarkan pada emosi, tetapi lebih pada kebijaksanaan yang sejalan dengan ajaran leluhur. Semua tanda ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang harus dilalui. Tetapi ketika keselarasan dengan Hodam leluhur mulai terbentuk, kehidupan pun ikut berubah. Lantas, sudahkah tanda-tanda ini terasa?
Atau justru masih ada yang menghalangi keselarasan itu? Keselarasan antara aura dan hodam leluhur bukanlah sekadar hal mistis, tetapi bagian dari perjalanan batin yang mendalam. Sebuah proses yang membutuhkan kebersihan hati, ketulusan niat, serta penghormatan terhadap ajaran leluhur. Semakin selaras energi dalam diri, semakin kuat pula hubungan dengan hodam yang telah lama ada dalam garis keturunan. Dalam perjalanan ini, banyak hal yang bisa menjadi petunjuk. Mulai dari firasat yang semakin tajam, perlindungan gaib yang terasa nyata, hingga kebijaksanaan yang tumbuh dalam diri tanpa disadari. Tetapi, semua itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar siap menerimanya. Jika hati masih dipenuhi keraguan atau hawa negatif, maka keselarasan akan sulit terbentuk. Perjalanan ini juga bukan tentang sekadar mencari hodam atau kekuatan gaib semata, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan. Sebab, tanpa sikap yang baik, tanpa kebersihan batin, semua ilmu dan ajaran leluhur tidak akan membuahkan hasil yang sejati. Bagi yang sudah mulai merasakan tanda-tanda keselarasan, ini adalah saatnya untuk terus menjaga dan memperkuat hubungan dengan energi leluhur. Sedangkan bagi yang belum, mungkin masih ada yang perlu diperbaiki dalam laku dan kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pemahaman ini bukan hanya soal hubungan dengan hodam leluhur, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana. Keselarasan energi batin membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi masalah, lebih tenang dalam mengambil keputusan, serta lebih mudah memahami makna hidup. Semua itu akan membawa ketenangan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan silahkan utarakan keluh kesah hidup dengan singkat di kolom komentar dengan menuliskan angka 99. Angka ini bukan sekadar angka biasa, tetapi mengandung nama-nama agung dan mulia. Dengan menyebut angka tersebut, beban hidup akan sedikit lebih ringan, dan hajat serta impian akan semakin dekat dengan kenyataan. Sudahkah tanda-tanda keselarasan mulai terasa? Atau masih ada yang menghalangimu? Tulis di komentar, apakah pernah mengalami pengalaman spiritual yang berkaitan dengan hodam leluhur? Salam semula jadi. Wassalam.